Selamat berjumpa dalam podcast M116 Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 6. Hari ini kita akan belajar sebuah tema tentang anak now, kasar dan tidak sopan. Buat para orang tua, buat anak youth juga, buat yang mau berumah tangga, selamat mendengarkan. Anak now, kasar dan tidak sopan. Tidak sedikit orang tua yang berkomentar anak-anak sekarang beda dengan generasi sebelumnya. Sebagian orang berpendapat bahwa anak-anak zaman now kasar dan kurang sopan santun. Sampai ada anggapan bahwa hal itu akibat dari didikan yang salah. Tak jarang kita mendengar ada yang mengatakan apa yang orang tua enggak mengajarkan tentang sopan santun. Ternyata masalahnya bukan karena orang tua tidak mengajari kesopanan. Psikolog pendidikan Michelle Borba, penulis Unselfish, Why Empathetic Kids Success in Our All About Me World, menjelaskan bahwa ketika orang dewasa menunjukkan bagaimana kesopanan, itu akan mengambil makna yang sebenarnya. Saat seorang anak mengatakan permisi atau terima kasih, mereka setidaknya mengenali keberadaan orang lain. Kemudian mereka siap untuk level berikutnya. Kapan perlu mulai mengajarkan perilaku sopan santun kepada anak? Perilaku sopan adalah cara tingkat rendah untuk meningkatkan empati, kata Borba. Anak-anak yang berempati, disebut Borba, akan tumbuh lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih tangguh. Bahkan anak-anak mungkin memiliki peluang lebih baik di pasar kerja. Tinjauan Forum Ekonomi Dunia baru-baru ini mengidentifikasikan kecerdasan emosional sebagai salah satu kualitas terbaik yang akan dicari pemberi kerja. Menurut survei oleh Associated Press NORC Center of Public Affairs Research, 3/4 orang Amerika berpikir perilaku di Amerika Serikat sudah memburuk selama beberapa dekade terakhir. Generasi Z yang mencakup orang-orang di bawah usia 22 tahun dan menyumbang hampir sepertiga dari populasi global merupakan bagian yang berkembang dari iklim yang kurang sopan ini. Berdasarkan laporan Pew Research, bersikap baik masuk dalam 4 kebajikan teratas yang ingin orang tua tanamkan ke anaknya. Sedangkan 3 lainnya, yaitu tanggung jawab, kerja keras, dan menolong orang lain. Namun apa yang orang tua katakan dan apa yang sebenarnya mereka lakukan tidak selalu sama. Dan banyak keluarga gagal dalam hal ini. Tidak peduli seberapa besar orang tua menekankan kesopanan, anak-anak bisa saja tetap berteriak di restoran dan menjawab pertanyaan orang dewasa. Anak-anak kasar mungkin ada di mana-mana. Tetapi juga benar bahwa mengeluh tentang generasi muda ini ritual kuno. David Finkelhor, seorang profesor sosiologi di Universitas New Hampshire, menciptakan istilah juvenoia. Ia menjelaskan fenomena ini sebagai ketakutan yang berlebihan yang akan berpengaruh pada perubahan sosial pada anak kaum muda. Finkelhor menghubungkan dengan faktor-faktor termasuk investasi orang lanjut usia dalam status quo dan nostalgia untuk pengalaman mereka sendiri. Orang dewasa juga cenderung lupa seperti apa masa kanak-kanak, katanya dikutip di Boston Globe. Nah, untuk mencegah anak-anak menjadi kasar dan tidak sopan, mari kita pelajari beberapa hal yang membuat anak kasar dan tidak sopan berikut. 1. Gadget. Menurut laporan Common Sense Media, anak-anak semakin banyak menghabiskan waktu luang di depan layar gadget. Rata-rata hariannya lebih dari 4 jam untuk anak-anak dan lebih dari 6 jam untuk remaja. Catherine Steiner Adair, psikolog yang berbasis di Cambridge dan penulis The Big Disconnect, Protecting Childhood and Family Relationship in Digital Age, menjelaskan orang tua kurang mengetahui kesulitan anak-anak mengatur perilaku. Setelah melepaskan diri ketika menggunakan gadget, anak-anak bisa berubah menjadi pemarah ketika waktu layar berakhir. Karena itu orang tua perlu mengembangkan keterampilan sosial. Ketika teknologi yang mengganggu, anak-anak semakin sering menyela dan menunjukkan berkurangnya toleransi terhadap rasa frustasi karena otak mereka terbiasa dengan kepuasan instan, kata Steiner Adair. 2. Waktu orang tua. Kehidupan modern yang hiruk pikuk juga menambah tantangan ini, membuat orang tua lebih sulit untuk menyampaikan pelajaran. Banyak orang tua modern hanya memiliki 1 atau 2 jam bersama anak-anak mereka. Padahal, kata Pop Siegel, kurator seni di Boston,
Orang tua ingin menanamkan sopan santun, tetapi tidak ingin menghabiskan seluruh waktunya dengan anak-anak untuk berdiskusi. Yang ketiga, faktor stres. Stres yang dirasakan orang tua menjadi alasan lain yang membuat anak jadi tak memperhatikan pelajaran sopan santun. Ini bisa mempengaruhi kemampuan anak untuk bersikap perhatian, bahkan lebih dari sekedar observasi. Kata psikolog perkembangan Dorothy Richardson, anak-anak belajar empati dengan menerima empati. Kalimat luar biasa. Anak-anak belajar empati dengan menerima empati. Namun dia menjelaskan budaya multitasking yang berkecepatan tinggi saat ini semakin mempersulit orang tua untuk memberikan ruang bagi empati ini. Pada gilirannya meningkatkan stres pada anak-anak. Kadang-kadang kurangnya perhatian anak-anak terhadap orang lain adalah hasil dari kecemasan mereka sendiri, kata Richardson. Selama 3 dekade bekerja dengan keluarga, Richardson yang merupakan pendiri dan pengawas klinis dari Brooklyn's Risk Center of Young Children and Families at the Home for the Little Wonders telah memperhatikan meningkatnya stres orang tua tentang perilaku anak. Keempat, sikap orang tua. Kita bisa mengatakan apapun yang kita inginkan kepada anak-anak kita tentang sopan santun, tetapi yang lebih penting mereka mengikuti petunjuk kita, kata Diane Gottsman, pakar etikat nasional dan penulis Modern Etiquette for a Better Life. Kalau orang tua ingin anaknya menjadi bijaksana, kata Gottsman, hendaknya jangan berbicara tentang sesuatu yang negatif di depan anak. Saat orang tua sering membicarakan keburukan orang lain di depan anak, mereka akan kehilangan simpati. Demikian juga sebelum menilai kekasaran anak karena teknologi, orang tua harus memeriksa kekasaran diri sendiri. J. Stuart Eblon, Direktur Program Terapi Perilaku, menjelaskan, anak-anak menyaksikan orang dewasa sepanjang waktu, memeriksa telepon ketika berdiskusi sehingga kemudian kehilangan jejak percakapan. Anak-anak akan menirunya. Yang kelima, pesan orang tua. Bahkan ketika mencoba melakukan yang terbaik tanpa disadari, orang tua dapat mengajarkan perilaku buruk. Making Caring Common, sebuah inisiatif dari Harvard Graduate School of Education, bertanya kepada orang tua secara nasional kualitas apa yang paling ingin mereka asuh pada anak-anak mereka. Kepedulian menjadi yang utama, diikuti kebahagiaan dan pencapaian. Namun inilah bagian yang menarik. Ketika anak-anak diminta untuk mengurutkan kualitas itu menurut kepentingan orang tua, perhatian menjadi yang terakhir. Orang tua mengatakan hal yang benar. Kata psikolog Richard Weisbord, Direktur Fakultas di Making Caring Common, tetapi mereka menyampaikan pesan kepada anak-anak bahwa pencapaian dan kesejahteraan menjadi yang paling utama. Pesan ini mempengaruhi tata krama. Weisbord menjelaskan, misalnya ketika seorang anak sedang mengerjakan pekerjaan rumah, orang tua tidak akan meminta mereka untuk berdiri, melakukan kontak mata dan menyapa. Para orang tua berpikir bahwa melindungi anak-anak dari kekecewaan akan meningkatkan harga diri mereka. Namun kata Weisbord, yang terjadi justru sebaliknya. Ini seperti cerita The Giving Tree. Orang tua memberi dan anak-anak mereka menjadi lebih kasar dan merasa lebih berhak. Untuk mengubah anak menjadi lebih sopan santun, psikolog Lynn Kenny menjelaskan, tentu tidak terjadi dalam waktu semalam. Para ahli saja mengamati untuk mengubah kebiasaan ini membutuhkan waktu. Tetapi berapa lama? Yang jelas orang tua harus terus memberikan dukungan untuk membantunya menyesuaikan dengan nilai yang keluarga ajarkan. Setiap kali Anda memberikan bimbingan atau melatih anak Anda secara emosional, Anda sedang membangun jalur baru di otaknya untuk menghentikan perilaku lama yang diinginkan. Kesimpulan, 1. Semua bentuk pengajaran harus dimulai dari orang tua. Yang kedua, firman Tuhan yang mengusahakan hidup orang tua membuat anak-anak akan berubah melihat perubahan perilaku orang tua itu sendiri. Yang ketiga, ketika anak dijejali dengan tugas dan tuntutan, orang tua lupa untuk memahami pentingnya kesejahteraan jiwa anak. Maka dalam hal ini, ortu secara langsung sedang menciptakan anak kasar dan tidak sopan. Yang keempat, belajar dari Tuhan Yesus. Bisa diumpamakan, Tuhan Yesus melakukan 70 kali 7 kali, barulah mengajarkan 1 kali. Orang tua minus akan sulit menghasilkan anak-anak plus. Demikian sahabat M116, kita memahami mengapa anak-anak now itu kasar dan tidak sopan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.